Bertempat di halaman Balai Kota Malang, Jumat 5 September 2025, pemerintah Kota Malang menggelar acara doa Malang Damai sekaligus peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan ini sebagai wujud ikhtiar menjaga kerukunan serta memperkuat semangat kebersamaan antar warga. Kegiatan yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh Wali Kota Malang bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, tokoh agama, ulama, dan masyarakat dari berbagai kalangan. Kegiatan diawali dengan lantunan sholat dan doa bersama yang menggema di halaman Balai Kota Malang. Suasana religius dan penuh kehikmatan tampak dari antusiasme masyarakat yang hadir. Doa dipanjatkan agar Kota Malang senantiasa diberkahi kedamaian, keamanan, serta terhindar dari segala bentuk perpecahan.
Bapak Dr. Insinyur Haji Wahyu Hidayat MM, yang kami hormati Bapak Wakil atau yang mewakili Hadratil Muhtaromin, Ketua PD Aisyah Kota Malang, Ketua PJ Fatayat NU Kota Malang, Asisten, segenap pimpinan OPD, Direktur BUMD, para jamaah dan undangan. Hari ini kita memperingati hari kelahiran Insanul Kamil wa Imamul Muttaqin Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau manusia pilihan yang paling lembut tutur katanya, paling santun perilakunya, paling khusyuk sholatnya, paling panjang zikirnya, panglima perang yang pantang menyerah, kepala keluarga yang sayang pada anak dan istrinya, pedagang antar negara yang terkenal kejujurannya, pemimpin yang adil yang bisa diterima segala lapisan masyarakat kebijakannya. Lahirnya di Mekah Al-Mukarramah, wafatnya di Madinah Al-Munawwarah. Semoga kita semua bisa menziarahi dan mentalau dininya. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ini juga kita berdoa dan menengadah agar Indonesia pada umumnya dan Kota Malang pada khususnya diberikan keamanan, kedamaian, kesejahteraan dan keberkahan, menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin. Agar diberikan kelancaran dan keberkahan membersamai langkah kita, marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Bisiril bibarokatil Fatihah. Terima kasih.
Selanjutnya sambutan Bapak Wali Kota Malang kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Wahyu Hidayat MM diaturkan. Peringatan Maulid Nabi bukan hanya menjadi momen spiritual, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan bermasyarakat. Beliau adalah sosok pemersatu, pembawa kedamaian dan pelindung bagi semua golongan. Keteladanan beliau dalam menyikapi perbedaan, membangun dialog, dan menjaga persaudaraan adalah nilai-nilai yang sangat relevan dengan kondisi sosial kita pada saat ini. Kita semua tentu mengetahui bahwa beberapa waktu lalu Kota Malang mengalami dinamika sosial yang ditandai dengan aksi-aksi unjuk rasa dari berbagai kelompok masyarakat. Aksi tersebut adalah bagian dari hak demokrasi yang harus kita hormati sebagai wujud perhatian warga pada keadaan bangsa dan juga pemerintahan. Namun tidak bisa kita pungkiri, di balik itu semua terkadang muncul ketegangan dan gesekan yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan keharmonisan kota yang kita cintai ini. Padahal Malang adalah kota yang kaya akan keragaman, tempat di mana kita hidup berdampingan dengan damai, dan keragaman adalah kekuatan kita, bukan sumber perpecahan. Rasulullah SAW telah mencontohkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk bersatu, melainkan peluang untuk saling mengenal dan saling menghargai. Oleh karena itu, malam ini kita tidak hanya berkumpul untuk berdoa, tetapi juga untuk menguatkan niat, menyatukan hati, dan menumbuhkan kembali semangat persatuan. Doa adalah senjata kita yang paling ampuh. Dengan doa kita meminta petunjuk agar hati kita dijauhkan dari kebencian, agar pikiran kita dipenuhi dengan kebijaksanaan, dan agar setiap langkah kita selalu mengarah pada kebaikan. Untuk itu, mari kita jadikan doa bersama ini sebagai komitmen untuk menjaga lisan kita agar tidak menyebarkan fitnah, menjaga jari kita agar tidak mudah membagikan berita yang belum pasti kebenarannya, dan menjaga hati kita agar tetap lapang menerima perbedaan kita adalah satu keluarga besar. Dalam sambutannya, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM menekankan pentingnya menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum untuk meneladani akhlak mulia Rasulullah. Menurutnya, nilai-nilai keteladanan Rasulullah harus menjadi pedoman dalam membangun kehidupan masyarakat yang rukun, harmonis, dan penuh kasih sayang. Peringatan Maulid Nabi ini bukan hanya sekedar seremoni keagamaan, tetapi juga menjadi peringatan bagi kita semua untuk senantiasa mencontoh sikap Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan doa bersama ini, diharapkan Kota Malang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakat hidup rukun dan persatuan terus terjaga. Sekali lagi, saya berharap momentum ini adalah menguatkan semangat persatuan kita, baik dalam menghadapi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Mari kita jaga komitmen ini dengan sungguh-sungguh, agar kedamaian dan kesejahteraan senantiasa terpelihara di kota yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan meridhoi setiap langkah-langkah kita. Demikian dapat kami sampaikan, kami akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya siraman rohani dan ditutup dengan doa yang akan disampaikan Hadratul Muhtaromin Bapak Dr. Kiai Haji Isrofil Naja MAG. Tafadhol Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kemudian ditutup dengan Mauidhah Hasanah dan doa bersama yang dipimpin oleh Kiai Haji Isrofil Naja. Dalam mauidhahnya, beliau berpesan agar masyarakat selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan momentum kita untuk meneladani sifat-sifat dan perilaku Nabi Muhammad SAW.
إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص من شاء من عباده بالمعاصي الحكمية وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع كمالات الربوبية اللهم صل وسلم وبارك وعظم ومجد وكرم على سيدنا ونبينا مولانا محمد الداعي بسنته إلى السعادة والأدب الرصين وعلى آله وأصحابه الهداة المخلصين والدعاة إلى الله المرشدين ومدهم بإحسان إلى يوم النهضة. Di tahun 1447 ini kita mengenang Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke 1500. Sesungguhnya secara normatif Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan statement yang jelas, wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, bahwa siapapun orang yang mengagungkan tanda-tanda keesaannya, kebesarannya, maka bukti pengagungan ta'zimnya kepada tanda-tanda itu bagian dari bentuk contoh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di beberapa literatur disebutkan bahwa seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dulu diinginkan wujudnya oleh Allah sebelum Allah memastikan menciptakan alam semesta ini. Bahkan wujud Nabi Adam alaihissalam, bapak kita semua, tidak lebih dulu daripada Nur Muhammad yang Allah ciptakan. Allah titipkan Nur Muhammad itu di sulbi Nabi Adam, kemudian kepada para nabi-nabi sampai Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terakhir sampai pada Sayyid Abdul Muthalib, kemudian berpindah kepada putranya Sayyid Abdullah, kemudian berpindah kepada Sayyidah Aminah, kemudian terlahirlah sosok orang yang paling mulia, makhluk yang paling tadi disebutkan, yang insan kamil pada 1500 tahun yang lalu. Di dalam ayat yang lain Allah memberikan statement, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, wahai orang yang paling mulia Muhammad Rasulullah, bi fadlihi, dengan anugerah Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, mestinya mereka semua itu gembira, huwa khairum mimma yajma'un, kegembiraan mereka semua itu sesungguhnya lebih baik menurut Allah ketimbang semua apa yang dikumpulkan dari harta di dunia ini. Banyak ahli tafsir memberikan penjelasan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, ai bi wiladatin nabi. Rahmat yang dimaksud adalah kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dengan anugerah dan rahmat Allah yang yaitu dikehendaki wujud kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, fabidzalika falyafrahu, mestinya kita semua ini farah. Kalau dalam kajian Kiai Dr. Nur Hakim, al-farah itu ladzatul qalbi biidrokil mahbub. Bagaimana kita mengekspresikan hati ini betapa gembira atau riangnya karena sesuatu yang kita tunggu, sesuatu yang kita pinta, sesuatu yang kita harap itu terpenuhi. Bayangan kita barangkali ada
sebagian di antara kita itu ahli kalau mencarikan jodoh bagi keponakan dan putra-putri temannya. Giliran putranya sudah waktunya harus nikah, ini kata banyak orang, banyak yang ingah-ingih gitu. Tatak kalau mengawinkan atau menjodohkan nyomblangi orang lain, tapi giliran nyomblangi anaknya sendiri ini tidak punya kekuatan dan kuasa. Seumpama ini ada orang sudah waktunya menikahkan putrinya karena sudah dianggap cukup, alhamdulillah biiznillah datang seorang dari performnya meyakinkan, setelah bercerita mungkin nasabnya sampai yang lain pertimbangannya dimasak pantas jadi besannya, sampai pada titik kesimpulan kayaknya perlu kemudian menjadi besanan. Ditentukanlah hari yang disepakati, begitu waktunya akad nikah. Tidak sedikit para orang tua tidak punya kekuatan mengijabkan putrinya sendiri, kadang-kadang minta tolong kepada orang lain dengan alasan banyak, ya tabarruk, memohon keberkahan atau lainnya. Tapi sesungguhnya dalam diri ada di antara mereka yang menguat-nguatkan diri tapi dengan tangis yang luar biasa, haru karena akan melepas satu dari kewajibannya itu untuk berpindah kepada laki-laki lain yang akan jadi menantunya. Artinya harap-harap cemas sejak disepakati sampai hari ini. Itu barangkali ekspresi farah, ladzatul qalbi bi idrakil mahbub. Kita berharap sesuatu yang kita tunggu itu terrealisir. Itu pula ungkapan Allah SWT kepada kita saat Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan. Mestinya kita semua gembira. Al-farah bi idrakil mahbub. Imam Ahmad Zaini Dahlan, salah seorang mufti Saudi, beberapa tahun yang lalu memberikan penjelasan di dalam karyanya Ad-Durarus Tsaniyah bahwa menghormati kelahiran Nabi tentu dengan cara-cara yang edukatif, sekalipun terkadang ada sedikit hal-hal yang rekreatif, tetapi semua mengarah kepada kegembiraan dan tidak kemudian kesimpulannya mengulang seperti orang lain yang kemudian menunjuk satu dua orang melebihi manusia biasa dan punya kesamaan dengan Tuhan. Itu saja catatannya. Dengan cara apapun kita menghormati Nabi, sepanjang tentu dengan husnul adab, dengan etika yang baik, memberikan edukasi kepada siapapun. Sehingga mohon maaf kalau saya mengingatkan kembali luka lama. Pernah di negeri ini satu tabloid, ya, yang sudah menjadi mendiang, saya kira mendiang tabloid Monitor. Jadi kan imut waktu itu Monitor itu tabloid artis. Sesekali ada sajian kuliner-kuliner, ya. Apapun motivasinya kita tidak paham, tetapi yang jelas tabloid ini kemudian mengundang problem karena meminta kepada siapa pembacanya untuk kemudian menulis siapa tokoh yang paling diidealkan, yang diteladani, yang dihormati. Sesungguhnya kita tahu segmen Monitor ini, tabloid ini adalah anak-anak muda, ibu-ibu, ya, sosialita barangkali, ya. Maka masuklah sekian ratus ribu polling yang disiapkan oleh tabloid ini. Dan kemudian setelah kemudian direkapitulasi, memasukkan kalau tidak salah Nabi kita Muhammad SAW itu nomor 10 atau 11. Ini mau jenengan ya. Maka gempar dan marahlah orang Islam karena dianggap ini bullying, ini penodaan, ya. Ada di antara kita yang saya kira masih sangat arif, almarhum Gus Dur ketika mengingatkan kita semua waktu itu tidak terima, sampai akhirnya harus dibredel, kemudian mengantarkan
pemimpin redaksinya harus ngamar dulu mondok, ya. Itu juga setelah dirusak kantornya. Tetapi dalam evaluasi dengan kejerian hati, Gus Dur kemudian memberikan pernyataan bahwa sesungguhnya yang salah kita. Di mana letak kesalahan? Mestinya kita itu seperti ketika bangun tidur, saat sadar, ketika siapapun orang bilang Al-Fatihah gitu, maka dengan fasih melafalkannya gitu. Artinya ada refleks. Ketika kita ditanya siapa yang kita idolakan, maka segera muncul nama sosok orang yang paling mulia di sisi Allah, Muhammad Rasulullah SAW. Mengapa tidak? Ini jadi problem bagi kita semua. Hari ini anak-anak kita, tokoh-tokoh muda, krisis orang yang mestinya ditokohkan, diidealkan. Karena mohon maaf, kajian-kajian keagamaan baik di masjid maupun yang lain hari ini ya tidak seperti dulu. Gerakan seperti waktu Profesor Kasri ini masih muda, ini alumni masjid, alumni musola, karena tidurnya selalu di masjid atau di musola. Hari ini sepertinya sudah tidak ada lagi itu orang tidur di masjid, di musola. Dulu kita biasa, dan orang tua nggak sama sekali merasa kehilangan dan bertanya karena dipastikan di musola. Yang dibincang banyak hal. Hari ini sudah tidak ada lagi. Hari ini yang diidealkan anak-anak kita adalah, kata sebagian tokoh itu, kalau Pak Anwar Zahid nyebut ini setan gepeng. Jadi panutannya di sini, setan gepeng. Nanya apa saja ke sini, ya. Yang menjadi kiai, jadi ustadz, bagi guru, jadi dosen, ini semua. Padahal ini bergantung kita, siapa yang kemudian memberikan data. Ya, kita rupanya belum banyak memberikan data, sehingga data yang diambil oleh anak kita bukan data yang sesungguhnya yang kita inginkan. Para hadir-hadir yang dimuliakan Allah SWT, itu jadi evaluasi kita. Karena itu Michael Hart, seorang orientalis yang kemudian melakukan penelitian sekian lama dengan data-data yang dia dapatkan, mencoba mencari tahu siapa kira-kira orang yang paling diidolakan, diidealkan oleh banyak manusia sejak Nabi Adam dilahirkan sampai dengan masa penelitian itu. Di dalam kata pengantar bukunya, dia bilang bukan tidak ada teror kepada saya ketika menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai orang nomor satu yang pernah ada di muka bumi ini, menembus ruang dan waktu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang luar biasa. Sesungguhnya kita terapresiasi, sekalipun tidak seperti ketika Allah memberikan pengakuan sendiri kepada Nabi kita Muhammad SAW atas keunggulan, atas kekamilan dalam tanda petik. Tetapi yang menjadi evaluasi kita semua, mengapa Nabi kita Muhammad SAW itu luar biasa. Nabi Muhammad sering menunjukkan sisi kemanusiaannya yang paling dominan daripada sisi manusia yang dikehendaki lebih menjadi nabi di antara para nabi yang lain. Satu di antara nabi ulul azmi. Hanya semata-mata Nabi Muhammad kepengen tunjukkan bahwa siapapun orang punya keinginan dengan ketekunan, keteguhan, maka bukan tidak mungkin Allah kemudian memberikan ijabah, pengabulan atas apa yang diharapkan. Karena itu tercatat dalam sejarah hanya cukup 23 tahun lebih sedikit, kurang dari 1 tahun replita pada masa Orde Baru, Nabi Muhammad SAW sungguh menerima keberhasilan dan kita saksikan hari ini. Sesungguhnya ada agenda-agenda penting yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Agenda itu saat Makkah tidak lagi kondusif dijadikan tempat dakwah.
Allah perintahkan Nabi Muhammad ini hijrah ke Madinah. Agenda pertama yang dilakukan oleh Nabi adalah binaul masjid, membangun masjid. Tetapi yang dibangun bukan fisik masjid, yang dibangun fungsi masjid. Masjid menjadi tempat pembinaan mental spiritual umat. Masjid lebih dari sekedar tempat bagaimana kita melakukan sholat sendiri atau bermakmum kepada siapapun. Tapi di masjid itu Nabi kemudian melakukan proses belajar mengajar. Di masjid itu pula Nabi kemudian membincang bersama sahabatnya tentang strategi bagaimana memajukan umat ke depan sampai dengan strategi perang. Lebih dari itu, masjid juga menjadi suaka politik dan keamanan bagi sahabat-sahabat dari Makkah ke Madinah yang tidak ada sanak, tidak ada kandang di sana. Itu masjid yang sesungguhnya. Kebetulan di dekat saya ketua DMI ya. Maka harus dievaluasi kalau ada masjid hari ini tertutup rapat saat adzan telah dikumandangkan dan sholat sudah selesai ditunaikan. Tidak ada gerakan yang bermuara dari masjid. Dulu pernah ada namanya Posdaya, pemberdayaan masyarakat berbasis masjid. Maka kayaknya perlu kemudian kita mengulang kembali, menjadikan masjid sebagai basis gerakan kesadaran dan kemajuan umat di Kota Malang ini khususnya. Dan pembinaan mental seperti itu Pak Wali, mohon maaf ini, sesungguhnya kami ambil alih, diambil alih oleh ormas-ormas Islam, Muhammadiyah, NU, Irsad dan yang lain, sesungguhnya mengambil peran yang mestinya dilakukan oleh pemerintah, melakukan pembinaan mental spiritual. Karena itu kita harus merevitalisasi kembali fungsi masjid itu. Monggo bareng-bareng masyarakat kita ajak lagi ke masjidnya masing-masing. Mohon maaf Pak Wali, kita pernah punya kayaknya seruan agar kita semua ini memakmurkan masjid kita terutama di 5 waktu ini. Saya kira tidak ada masalah kalau kemudian diterbitkan lagi seruan-seruan untuk kemudian memakmurkan masjid dengan mengikuti sholat jamaah 5 waktu. Ada faktor X sesungguhnya. Ketika Nabi pernah menyampaikan bahwa siapapun orang yang aktif sholat jamaah la yusibu fakrun fil hayat. Ya, barangkali kita perlu kemudian lakukan teliti variabel mana yang kira-kira memastikan dan mengkoneksi orang yang aktif di masjid menunaikan sholat dengan berjamaah, maka dijamin oleh Allah tidak akan pernah fakir selama hidup. Tadarus yang dilakukan selama Ramadan maka harus kemudian kita ulang di hari-hari yang lain, agar kita semua, anak-anak kita kembali ke Al-Quran, mereka mengkaji bagaimana membacanya, bagaimana memaknainya, dan berusaha untuk melakukan penghayatan sampai pada pengamalan menjadi generasi Quran. Itu sesungguhnya yang dilakukan oleh Nabi dengan yang pertama tadi itu, binaul masjid. Jadi yang dilakukan oleh Nabi, target pertama kali itu membangun mental spiritual umat. Karena itu mohon maaf, Malang ini harus menjadi contoh bagi semuanya. Ketika ada banyak di antara kita, para pemimpin agama yang kemudian melakukan kritik-kritik, semua kita elit, ini mestinya tidak hanya menjadi tontonan, tapi menjadi tuntunan. Banyak di antara kita yang menjadi tontonan, tidak memberikan tuntunan, sehingga seperti yang kemarin terjadi. Itu sesungguhnya kita semua yang sakit, kita semua yang tersinggung. Tidak hanya mereka semua yang kebetulan dijarah dengan kapasitasnya sebagai orang anggota dewan yang terhormat.
Itu kalau yang bersangkutan bisa mau menempatkan, memposisikan dirinya sebagai elit yang mestinya memberikan tuntunan, bukan semata-mata kontrol. Ini yang harus kemudian kita semua evaluasi. Karena itu dalam banyak gerak-gerik kita sekarang harus sesadar-sadarnya bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang ditokohkan oleh siapapun kita di sekeliling kita. Maka kita harus evaluasi betul apa yang kita sampaikan. Tidak ada yang kita sampaikan kecuali sesuatu yang benar. Jika ada sesuatu hal yang kira-kira butuh klarifikasi, butuh konfirmasi, mestinya kita tabayyun dulu. Al-Quran mengajarkan bahwa ketika kita mendapat informasi apapun, harus kemudian tabayyun dulu. Sebelum kemudian semua kita ini menjadi orang-orang yang menyesal karena kadung salah memaknai, memahami apa yang kita terima. Seperti yang dicontohkan kemarin, hanya sekedar contoh, saya tidak ingin mengulas hal yang sesungguhnya luka kita. Salah seorang anggota DPR yang dijarah ternyata itu rumah mantan suaminya, berarti belum diupdate suami yang baru itu ya. Sehingga yang dijarah bukan rumah suami terbaru. Ini yang nggak enak jadi korban yang mantan suami itu. Itu artinya ketika ya, siapapun orang hanya mengandalkan informasi apalagi dari HP yang harusnya kita semua itu klarifikasi. Sabar dulu, kita tanyakan orang-orang yang betul-betul punya kapasitas, kita tanya. Itu yang pertama. Harapan Nabi kita Muhammad SAW ada binaul masjid. Maka seorang dandim, seorang Kapolresta saya kira harus membackup betul semua anak buahnya untuk memiliki kemampuan lebih di bidang mental spiritualnya. Yang kedua adalah al-ikhwa al-mu'akhir. Kalau kemudian diterjemahkan secara realistis, Nabi itu memberdayakan ekonomi keumatan. Artinya dipastikan bahwa umat itu selesai kebutuhan seperti yang Allah nyatakan bahwa kebutuhan esensi kita semua ini kan ju' wal khauf, lapar dan rasa takut. Kalau kita kemudian mampu memenuhi umat kita, jamaah kita dari kelaparan dan rasa takut, selesai. Karena sesungguhnya itu kebutuhan yang sangat esensial. Maka program MBG sedikit memberikan solusi. Sekalipun diskusinya masih panjang, kita tidak kepengen mengulur-ngulur dan tidak kepengen terlibat di situ. Tetapi kita memberikan apresiasi keinginan baik mempersiapkan 2045 agar generasi kita menjadi generasi emas, maka dipastikan gizinya baik. Tetapi sesungguhnya Al-Ikhwa ini memastikan bahwa secara finansial masyarakat kita ini selesai. Karena itu ada pola asuh yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mereka orang-orang yang datang dari Makkah ke Madinah tanpa finansial yang cukup untuk keberlangsungan hidupnya mereka di Mekah, di Madinah itu ditanggung oleh mereka yang ada di Madinah, sahabat Ansor. Malah dalam sejarah ada di antara mereka orang-orang Muhajirin itu jauh lebih kaya kemudian daripada orang Ansor. Mereka sama sekali tidak merasa cemburu dan iri, karena mereka semua orang-orang yang memberikan kepengasuhan luar biasa. Yang ketiga baru yang dilakukan oleh Nabi itu dustur wasikoh. Dustur wasikoh itu menata bagaimana si A si B merukunkan, kemudian membuat perjanjian-perjanjian, hal-hal yang sifatnya regulatif itu menjadi target ketiga setelah pembelaan spiritual, ekonomi keumatan, baru kemudian membincang tentang regulasi. Di negeri ini sering ya gara-gara regulasi ini kemudian mengundang kekeruhan,
Karena sesungguhnya diidealkan oleh banyak orang, sebelum kemudian dipastikan ditandatangani, mestinya harus sosialisasi. Sekedar contoh, mohon maaf, karena Profesor Dr. Muhajir, mantan Menko dan mantan Menteri Pendidikan itu dari Malang, saya sering kepotoan. Ditanya, bisa ngomong Malang lebih ceritani itu. Maka saya ceritakan kurang lebihnya karena putra-putri beliau sebagian ada di Sabilillah, ada pengembangan karakter, maka harus begini-begini. Mereka baru nutan. Andai saja itu disosialisasi secara masif, baru kemudian undang-undang datang. Ya sama ketika di dalam Al-Quran itu, kalau kita tahu mabda'ut tasri' itu ada at-tadrij, ada adamul haros, yang sudah ya sudah. Kemudian yang kedua ada tadrij, tadarus, ada penahapan tidak kemudian sekali, seperti pengharaman khamr, minuman keras, kemudian pelarangan riba, itu tidak sekali disampaikan oleh Allah kepada semua hambanya, tidak sekali dilakukan oleh Nabi kepada umatnya, tapi bertahap, sehingga kemudian mereka semua ikut tanpa secara terpaksa. Ini yang menjadi evaluasi kita. Karena itu tadi disampaikan oleh Pak Wali dalam sambutannya, seperti yang Allah telah firmankan, walakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa ada banyak keteladanan. Karena itu kita tidak bisa memilah-milah Nabi dalam kapasitas-kapasitas tertentu. Karena diskusi di sana ada orang yang mempertanyakan ketika Nabi dahar, ini kapasitasnya sebagai manusia biasa apa sebagai Nabi. Ketika Nabi sare, itu kira-kira kapasitas Nabi sebagai manusia biasa apa sebagai Nabi. Ya saya kira tidak bisa dipisahkan. Walakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya tidurnya, ya daharnya, semua gerik-gerik Nabi itu menjadi contoh bagi kita semua. Karena itu komitmen kita semua di tahun 1447 yang kita peringati kelahiran Nabi, yang ke 1500 ini tentunya mari kita komitmenkan kita semua ini untuk meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak kajian-kajian yang harus kita lakukan sehingga kita tahu bagaimana Nabi kita Muhammad SAW yang nanti memunculkan mahabbah kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan mahabbah kita kepada Nabi ini menjadi prasyarat mahabbah kita kepada Allah SWT. Kita nggak mungkin mahabbah, cinta kepada Allah tanpa cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita nggak mungkin cinta kepada Nabi kalau kita tidak kenal siapa Nabi kita. Karena itu harus kita sosialisasi secara masif kepada generasi kita semua siapa sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita tidak kehilangan sosok yang kita idealkan. Seperti yang saya ceritakan tadi itu, ketika ditanya siapa yang diteladankan, maka tidak ada nama yang kita sebut kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam rangka itu pula, maka ada dua yang setidaknya bisa kita lakukan seperti tadi kita sampaikan. Monggo kita sekarang kembali ke masjid kita masing-masing. Kita tidak tunaikan sholat fardu kecuali ke masjid kita masing-masing. Karena sesungguhnya hampir tidak ada referensi yang bisa dijadikan rujukan bahwa Nabi pernah sholat sendiri dalam sholat fardu itu. Kalau kita ittiba' tidak kepada Nabi, maka sungguhnya kita tidak akan pernah berani sholat fardu sendiri. Sebagai bentuk, karena Nabi ada banyak hadis yang Nabi itu mau marah ketika mengetahui ada sahabatnya yang tidak jamaah, dan demikian seterusnya. Yang kedua, bukti cinta kasih kita kepada Nabi, mari kita perbanyak sholawat ala Nabi. Karena Allah sendiri berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala Nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan malaikatnya, Allah memberikan rahmat yang agung kepada Nabi Muhammad SAW, dan malaikat memohonkan ampunan kepada Nabi. Kita semua diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Kita diminta untuk baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi memotivasi, man shalla alayya salatan
yusalli alaihi asra. Orang membaca sholawat sekali saja, Allah akan berikan kepadanya kebaikan 10 kali. Itu yang tidak fokus. Tidak fokus itu sambil kita nyetir, sambil kita sepedaan, sambil kita jogging baca sholawat itu loh. Di tempat-tempat yang terhormat itu yang dikasih 10. Kalau kemudian kita fokus, ya, tentu jauh lebih dari itu. Artinya jangan sampai kita membaca sholawat hanya ketika kita membaca tahiyat awal atau tahiyat akhir. Maka kita perbanyak baca sholawat kepada Nabi. Dan terakhir Nabi nyindir kita, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alaihi salatan. Orang yang paling utama kelak bersamaku adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Marilah kita bersolawat kepadanya. Dan sholawat yang kita baca kepada Nabi sebagai bukti cinta kita kepadanya. Kita tidak akan pernah berharap syafaat dari siapapun kelak kecuali syafaat uzma, syafaat kubro dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan sholawat ini menjadi media atas ijabah doa-doa yang kita panjatkan. Karena itu ada sebagian di antara kita mendapatkan penjelasan dari salafus soleh bahwa sesungguhnya kita berdoa, kita mulai dengan basmalah, kita mulai dengan hamdalah, kita mulai dengan sholawat dan salam, baru kemudian kita mengajukan permohonan-permohonan, proposal keinginan kita sampaikan kepada Allah SWT untuk menego nasib kita masing-masing. Allah itu Tuhan Maha Tertib administrasi. Sebelum siapapun dikehendaki hidupnya rapi skripnya itu. Tetapi Allah memberi kesempatan kepada kita untuk menego skrip yang sudah ditetapkan itu. Allah nyatakan ud'uni astajib lakum. Siapapun orang yang Nabi katakan ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah, ketika kita yakin dalam berdoa, maka pastikan Allah berikan ijabah atas doa yang kita panjatkan. Maka Allah kemudian bercatatan yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah kemudian akan mendelete, mengganti keinginan-keinginan kita sesuai dengan keinginan kita. Dan itu ketika kita membaca sholawat ala Nabi, dan kemudian kita mengakhiri doa kita dengan sholawat ala Nabi. Karena itu marilah kita menjadi generasi yang mendekatkan diri kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita tentu memohon kemarin yang telah terjadi sudahlah, afallahu amma salaf, semoga tidak terulang lagi di kesempatan yang akan datang. Maka kita posisikan kita semua menjadi elit di masing-masing lingkungan di mana kita ada. Mari kita semua suarakan kedamaian. Kegiatan ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa, kesejahteraan masyarakat, serta kemajuan Kota Malang sebagai kota yang religius, berbudaya, dan damai. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan semakin mengakar di tengah masyarakat, sehingga Kota Malang dapat terus tumbuh sebagai kota yang aman, tentram, dan penuh keberkahan. Kita berkah keturunan kita, dan kita diberikan umur yang panjang oleh Allah SWT, dapat menyaksikan generasi kita ini menuai keberhasilannya. Kita mohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan yang prima. Semua apa yang kita panjatkan Allah berkenan memberikan ijabah. Kita semua oleh Allah SWT dimudahkan ziarah Haramain seperti yang diminta oleh MC tadi. Semoga kita semua dimudahkan ziarah Haramain, haji, umrah, dan sowan kepadanya. Dan semoga kita semua diberikan oleh Allah keturunan yang soleh-solehah. Anak-anak kita diantarkan diberikan hidayah, menjadi investasi ukhrawi bagi kita, orang tua dan para gurunya. Mereka menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata hati orang tua dan keluarganya, serta para gurunya menjadi imaman lil muttaqin yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dan kita semua berharap semua orang yang sakit, terluka karena sakit atau kemarin ada masalah-masalah, semoga Allah segera menyembuhkan. Allah kemudian memudahkan hatinya memaafkan satu sama lain, dan kemudian tidak ada kedengkian di antara kita. Dan semoga Allah senantiasa memberikan maghfirah, rahmat, dan surganya siapapun orang menjadi korban, terlebih kepada semua the founding fathers negeri ini, para pahlawan kemerdekaan, para pahlawan revolusi, para pahlawan pendidikan, dan semua orang-orang Malang yang pernah berjasa melawan
penjajah di kota Malang ini yang telah mendahului kita semua senantiasa mendapatkan kebaikan di sisinya. Kita semua senantiasa Allah antarkan mendapatkan istiqomah, menunaikan kebaikan-kebaikan, kita juga dimudahkan meninggalkan semua apa yang dilarang, dan semoga kita semua senantiasa dengan ketetapan iman sampai waktunya kita dipanggil oleh Allah SWT. Kita semua diberikan husnul khotimah. Istajib du'aana ya Allah bis-shalawat ala nabi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muhtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa bismil Fatihah. Yang terakhir semoga Pak Wali, Pak Kapolresta dan Pak Dandim semua seluruh Forkopimda khususnya diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, dan semoga peristiwa yang pernah terjadi tidak terulang lagi. Semua orang menganggap Malang ini pilot project. Kalau Malang ini jebol, apalagi yang lain. Karena itu menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga kota Malang yang indah, yang asli. Demikian, wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna lima yuhibbu wa yarda. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kota Malang juga kemarin ada beberapa kejadian, dan ini kita rangkai dengan doa damai untuk Kota Malang. Karena kita kumpul hari ini, kita duduk bersama, kita sama-sama berdoa, dan dipimpin oleh tokoh-tokoh agama yang ada di Kota Malang. Mudah-mudahan dengan doa dari semua bisa menjadikan Kota Malang menjadi Kota Malang yang damai, dan tentunya sesuai dengan diharapkan oleh masyarakat, kota yang aman, nyaman, dan damai. Saya pada masyarakat, jangan mudah terprovokasi. Selalu ingat bahwa kesatuan itu pasti akan ada orang yang ingin memecah. Karena Malang sudah terkenal dengan kedamaiannya, kekompakannya, solidaritasnya, kesulitannya. Saya berharap jangan sampai hanya karena terprovokasi kita menjadi cerai-berai. Harapannya ke depan, ya, mari kita jaga Kota Malang ini bersama. Masalah Kota Malang saya yakin tidak akan mudah terprovokasi, yang selama ini sudah damai, dan saya berharap bahwa kesadaran masyarakat ini timbul bahwa untuk menjaga Kota Malang tidak hanya dari kami, dari pemerintah, dari aparat, tetapi tanggung jawab bersama. Taufikur Rahman melaporkan.